warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and award LPDP PK184 Mawijaya hadir kembali untuk menemani para pejuang LPDP dan para LPDPers dimanapun berada. Oke teman-teman, udah pada semangat dong ya untuk dengerin tausiah. Untuk dengerin paparan dari informasi dari Felix ini terkait dengan dana-dana dari LPDP. Nah teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas ya sekilas ya mengenai dana apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian bergabung menjadi awardee LPDP. Nah pada kesempatan kali ini Felix bakal jelaskan sebenarnya apa sih rincian dana-dana itu gitu ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu gitu ya, kalian kan pasti bakal diminta untuk membayar dana SPP atau tuition fee. Nah, jadi untuk tuition fee ini itu berbeda ya teman-teman, dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah, kalau pengalaman Felix kemarin, alhamdulillahnya Felix nggak reimburse gitu ya. Felix nggak reimburse, jadi dibayarkan langsung oleh pihak LPDP-nya. Tapi ketika teman-teman itu sudah jatuh tempo atau deadline gitu ya, yang mengharuskan kalian tuh membayar sendiri dulu, baru nanti reimburse ke LPDP juga nggak apa-apa, tetap dibayar kok sama orang LPDP, pihak LPDP. Jadi kawan-kawan, itulah sekilas ya mengenai dengan dana SPP atau tuition fee. Jadi memang tuition fee itu bakal dibayarkan secara otomatis ya per 6 bulan atau per semester gitu ya. Dibayarkan sejumlah yang diminta oleh perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kalau untuk di dalam negeri itu pembayaran SPP itu dilakukan secara gabungan ya. Gabungan kolektif gitu ya, bukan hanya kalian saja tapi dibayarkan secara keseluruhan gabungan awardee ya dari beberapa angkatan itu langsung dibayarkan gitu. Itu sih untuk dana SPP teman-teman. Jadi kalau untuk dana SPP ini kalian ketika mau reimburse gitu ya harus sudah melampirkan LOE dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya itu lulusnya di bulan 1 tanggal 11, sedangkan per bulan itu di tanggal 4 bulan Februari. Bayangkan teman-teman, begitu mepetnya kemarin itu. Tapi alhamdulillahnya karena ada namanya Pak Lurah ya, kalau di setiap perguruan tinggi itu kalau ada award di LPDP-nya pasti ada namanya Lurah. Nah, alhamdulillahnya Lurah LPDP UPI membantu saya dan juga teman-teman yang bakal intake di semester genap untuk bisa dibayarkan uang kuliahnya oleh LPDP terlebih dahulu gitu. Jadi kami nggak usah merogoh kocek lagi untuk membayarkan uang perkuliahan gitu dan SPP-nya. Jadi kemarin itu memang betul-betul hektik banget dalam pengurusan dana SPP dan juga pengurusan kegiatan kami untuk masuk ke perguruan tingginya di seperti daftar ulang sih teman-teman gitu. Tapi jangan khawatir karena kita bukan sendiri, kita itu barengan teman-teman. Ada kawan yang lain kok yang siap ngebantu, walaupun itu beda jurusan ya. Kemudian selanjutnya itu kan kemarin saya itu ada sebutkan 31.600.000 ya. Itu gabungan dari 3 dana ya. Yang pertama itu ada namanya dana pendaftaran. Nah, jadi teman-teman, dana pendaftaran itu sekarang ya tergantung ya berapa yang kalian bayar, berapa yang kalian berapa yang kalian keluarkan pada saat kalian itu mendaftar perguruan tingginya gitu, bukan pada saat kalian itu TOEFL atau pada saat kalian itu ikut apapun itu kecuali biaya masuk perguruan tingginya. Nah, jadi misalnya nih kalau saya kemarin itu biaya pendaftaran masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia itu untuk program magister sekitar 750.000, sehingga saya coba ajukan reimburse ke pihak LPDP terkait dengan kemarin struk bondnya apa sih kalau dari bank itu, bukti pembayaran, kemudian juga LOE, ke kalender akademik dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa berkas yang memang dibutuhkan dalam mereimburse dana pendaftaran ini. Jadi selanjutnya kita bakal masuk kepada dana transportasi. Wow, alhamdulillahnya kemarin Felix itu nggak reimburse ya. Jadi Felix itu mengikuti travel dari LPDP-nya. Beliau ditanya kapan, ya terkait dengan mau keberangkatan kapan gitu kan, kami mengirimkan LOE. Nah, mereka langsung pesankan tiket kami. Jadi alhamdulillahnya Felix nggak reimburse, jadi nggak keluar cuan lagi. Jadi yang pihak LPDP yang mengcover ya dana transportasi Felix di awal. Nah, tapi ada beberapa teman ya yang memang mengharuskan harus langsung ya datang gitu kan, karena memang agak lumayan lama gitu kan, menunggu 10 hari gitu ya, mereka langsung berangkat karena ada beberapa berkas yang memang harus dikumpulkan ke pihak kampus gitu ya, mereka langsung berangkat dan nanti bakal direimburse ke pihak LPDP terkait dengan dana transportasinya. Nah, jadi nanti yang perlu dipersiapkan adalah
tiket boarding pass, kemudian juga LOE, kemudian juga ada kalender akademik, dan juga ada KRS dan lain sebagainya yang dibutuhkan nantinya teman-teman. Dimana kita harus mempersiapkan salah satu berkasnya adalah surat domisili dari kepala daerah, kemudian juga atau dari camat, lurah, kemudian juga dari Kepling atau siapapun pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menjaga daerah tersebut untuk memberikan kita surat domisili yang menjelaskan bahwasanya kita adalah penduduk baru di daerah tersebut gitu. Nah kemudian teman-teman kolektifkan ya nantinya beberapa berkas tadi ke Simonef. Nanti kalian reimburse insya Allah 10 hari setelah kalian mengajukan, cair, cuan lagi. Nah teman-teman, selanjutnya adalah dana hidup bulanan. Nah jadi memang pada dana hidup bulanan ini di 3 bulan pertama ya kalian tuh bakal yang namanya reimburse teman-teman. Nah jadi dimana kalian mempersiapkan beberapa berkas yang salah satunya itu adalah LOE, kemudian juga KTM dan lain sebagainya ya untuk untuk mempersiapkan berkas-berkas tersebut. Kemudian kalian reimburse ya. Jadi memang 3 bulan di awal ini kalian itu harus mempersiapkan berkas. Tapi jangan khawatir teman-teman, di 3 bulan berikutnya dan seterusnya tidak perlu membuat itu lagi karena sudah bakal otomatis masuk ke dalam rekening kalian. Tapi harus kalian ingat adalah memperbarui dari akun Simonef kalian. Misalnya di per tanggal 20 di 3 bulan terakhir gitu ya. Misalnya kalian itu sudah mendapatkan dana itu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah kemudian untuk mendapatkan dana di bulan April itu kalian tuh harus membuat update Simonef di tanggal maksimalnya tanggal 20 Maretnya teman-teman gitu ya. Jadi harus selalu diupdate, baik itu update dari prestasi kah, update dari masa studi kah, update dari terbitan jurnal ilmiah kah, atau update yang lain sebagainya. Jadi memang itu harus sering-sering diupdate ya teman-teman agar LPDP tahu bagaimana perkembangan studi kalian gitu. Nah kemudian teman-teman yang terakhir adalah dana tunjangan buku. Wow, jadi untuk dana tunjangan buku ini kalau teman-teman itu ya mendapatkan masa perkuliahan itu di LOJ itu 18 bulan adalah kalian mendapatkan dana tunjangan buku sebanyak 1 kali. Tapi kalau kalian itu mendapatkan di rentang 18 hingga 25 bulan mendapatkan dana tunjangan buku sebanyak 2 kali. Tapi kalau kalian mendapatkan waktu mengikuti perkuliahan itu lebih dari 65 bulan, kalian bisa mendapatkan dana tunjangan buku sebanyak 6 kali. Wow, luar biasa ya teman-teman gitu. Nah, jadi perlu diingat teman-teman semua, tadi saya lupa di awal menjelaskan bahwasanya untuk dana kedatangan ini adalah kalau kalian itu domisilinya sama dengan kota tujuan atau kota untuk kalian berstudi, magister atau doktoral gitu ya, kalian juga tetap bisa untuk mereimburse uang kedatangan. Yang penting memiliki surat domisilinya tadi teman-teman. Jangan sedih ya, tetap bakal dapet kok. Nah teman-teman, itu saja terkait dengan dana yang bakal kalian dapatkan di awal atau dana pangkal LPDP. Sekian dari saya. Kalau kalian memiliki pertanyaan, boleh diskusikan di kolom komentar atau DM Instagram saya. Kita bakal diskusi kupas tuntas terkait dengan beasiswa LPDP. Tetap semangat. Saya Felix Rimba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.